Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di rumit ini. Adapun topik yang akan kami bahas yakni tumpang sari jagung dan kacang tanah. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devia Putri Adini dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yakni M. Torik Fauzan, Rizky Pasaribu, Saru Ananda Ramadan, Joshua Dwi Saputra. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi diskusi atau tanya jawab, dan sesi penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk Saudara Saru membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Saru Ananda Ramadan. Jadi di sini saya akan menjelaskan, membacakan juga latar belakang. Latar belakang yaitu tumpang sari dari dua jenis tanaman menimbulkan interaksi. Akibat masing-masing tanaman membutuhkan ruangan yang cukup untuk memaksimumkan kerjasama dan meminimumkan kompetisi. Sehingga pada sistem tumpang sari ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pengaturan jarak tanam, populasi tanaman, umur panen tiap tanaman, dan arsitektur tanaman. Sistem tumpang sari akan meningkatkan kompetisi dalam menggunakan faktor pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kompetisi itu, maka perlu pengaturan waktu tanam dari tanaman yang ditumpang sarikan. Next, tujuan penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini adalah dengan pengaturan jarak tanam dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil dari tanaman dalam sistem tumpang sari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil tanaman yang terbaik dan memperoleh jarak tanam yang tepat pada sistem tumpang sari. Adapun manfaat pada lapor praktikan kali ini yaitu 1. Menambah khasanah bidang ilmu teknologi produksi tanaman hortikultura dalam sistem tumpang sari kacang dan jagung. Yang kedua yaitu memberikan informasi dan rekomendasi bagi masyarakat, khususnya para petani dan pengusaha pertanian mengenai jarak tanam yang tepat pada kacang dan jagung manis dalam sistem tumpang sari dikembangkan di desa. Next yaitu tinjauan pustaka. Klasifikasi tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman dengan biji-bijian yang berasal dari Amerika. Jagung terbesar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Di Indonesia, jagung manis atau Zen Mais Sucerata merupakan komoditi yang dapat diusahakan secara intensif karena banyak digemari sehingga terbuka peluang pasar yang baik. Jagung manis selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan juga yang digunakan untuk bahan industri gula jagung. Akhiri 2007. Tanaman jagung. Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang penting dan mempunyai prospek baik untuk dibudidayakan. Di Indonesia, jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah padi. Selain makanan pokok, jagung juga dapat digunakan untuk pakan ternak, bahan dasar industri, minuman, sirup, minyak, dan lain-lain. Untuk klasifikasi kacang tanah, tanaman kacang tanah yang terbesar luas ditanam di Indonesia bukan merupakan tanaman asli, melainkan berasal dari Amerika Selatan
yaitu Brasilia. Tanaman kacang tanah diperkirakan masuk ke Indonesia antara tahun 1521 sampai 1529. Kacang tanah di Indonesia dikenal juga dengan sebutan kacang brudul atau kacang brol di Jawa, yang tergolong ke dalam famili Leguminosae. Tanaman kacang tanah. Kacang tanah atau Archis hypogea L. merupakan salah satu tanaman palawija. Memiliki peluang yang pengembangan agroindustri dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah yang efisien dan efektif. Dapat menekan kemiskinan terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat Indonesia yang sudah lama mengenal kacang tanah sebagai bahan pangan dan industri. Biasanya ditanam di sawah atau tegalan. Marzuki 19. Terima kasih pada moderator. Akan dilanjutkan kepada teman saudara Muhammad Torik Faujan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Untuk Saudara Rizky dipersilahkan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Pasaribu. Di sini izinkan saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kita akan membahas tentang metode laporan. Pertama, kita membahas tentang waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan. Kegiatan penanaman dilaksanakan di Desa Teluk Panji, Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, yaitu tepatnya di dekat rumah teman kami yang bernama Yosua Saputra. Kegiatan dimulai pada tanggal 10 Februari 2021 atau kegiatan itu adalah saat penanaman sampai 28 April 2021. Next. Kemudian kita akan masuk ke dalam alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, kita menggunakan alat bahan utamanya, yaitu tentu saja biji jagung dan juga kacang tanah. Yang kedua, pupuk NPK, pupuk kandang. Yang ketiga, cangkul sebagai alat, gembor parang, tali rafia, tugal, meteran, ember, dan air. Lalu kita masuk ke dalam metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan ada beberapa bagian yang harus kita lewati, yaitu bagian pertama adalah bagian penanaman. Pada penanaman, jarak tanam tumpang sari jagung dan kacang tanah yang kami lakukan adalah 80 x 20 cm dengan luas lahan 6 x 3 meter, diolah secara manual dengan cangkul. Pada saat pengolahan lahan juga diberikan pupuk kandang. Lubang tanam dibuat sedalam 3-4 cm. Untuk tanaman jagung dan kacang tanah ditanam 2 benih per lubang. Yang kedua adalah pemeliharaan. 1 minggu setelah tanam dilakukan penyulaman tanaman. Pengendalian gulma dilakukan secara manual setiap minggu. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprot insektisida dan fungisida apabila diperlukan. Pembumbuan jagung dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua pada saat umur 4 minggu setelah tanam. Metode ketiga adalah pengamatan. Selama pertumbuhan sampai panen dilakukan pengamatan terhadap ubah pertumbuhan dan komponen produksi. Ubah pertumbuhan atau fase generatif yang diamati antara lain: yang pertama, pada umur 1 minggu setelah tanam, hitung daya tumbuh benih. Yang kedua, pada 2 minggu setelah tanam dan setiap minggu sampai menjelang panen amati. Yang kita amati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan lingkar batang. Dimana yang kita amati itu pada umur 8 minggu setelah tanam, hitung luas daun tanaman dengan menggunakan aplikasi ImageG.
kedua, amati dan tentukan jenis hama penyakit yang menyerang tanaman. Metode keempat adalah panen. Pemanenan tanaman jagung dapat dilakukan dengan tanda-tanda biji jagung cukup tua untuk dipanen, yaitu ciri-cirinya adalah kelobot telah berwarna kuning kecoklatan, bila dikupas biji telah mengkilap, dan bila ditekan dengan kuku tidak meninggalkan bekas, atau juga bisa disebut biji telah keras, dan juga sebagian daun telah menguning. Pemanenan tanaman jagung dapat dilakukan setelah kulit pelong menjadi keras, kelihatan berserat, dan dalam berwarna coklat. Biji telah penuh, kulit biji tipis dan mengkilat. Kemudian kita masuk ke dalam metode pengamatan dan pengumpulan data. Untuk metode pengamatan dan pengumpulan data yang dikumpulkan berupa data primer, di mana data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Dengan pengumpulan ini dilakukan dengan kegiatan mulai dari penanaman, tupang sari jagung dan kacang tanah sampai pemanenan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yosua. Untuk Saudara Yosua, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih dari moderator. Terima kasih dari Saudara Devia selaku moderator. Dan saya akan menjelaskan dari hasil presentasi kami dengan hasil dan pembahasan. Ya, next. Ya, kita mulai dari pertama, pengamatan pertumbuhan jagung. Di sini teman-teman melihat dari pengamatan kami dari masa setelah tanam kami, dari tinggi tanaman jagung dan jumlah daun sehingga dan sampai diameter batang. Dan saya langsung membaca dari rata-rata saja. Dan yang pertama, tinggi tanaman yang kami tanam itu rata-ratanya 84 cm dan jumlah daunnya 10,75 dan diameter batangnya 3,975 cm. Dan next. Dan yang kedua, tabel yang kedua, pengamatan pertumbuhan kacang tanah. Dan kita lihat pengamatannya di sini. Dari yang pertama kita lihat tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang. Dari tinggi tanaman itu terdapat 21,125 cm dan jumlah daun rata-ratanya 15,875 dan diameter batangnya 1.700. Ya maaf, teman-teman bisa melihat sendiri ya, saya kurang nampak karena jaringan mungkin ya. Dan next kita lihat diagram pertama, grafik pertumbuhan tinggi tanaman jagung. Mari teman-teman melihat, dapat kita lihat ini hasil kerja kami dari grafik kami. Dan next, dan diagram kedua kita lihat ya. Dan di sini grafik pertumbuhan jumlah daun tanaman jagung kami. Dan next kita lihat diagram ketiga, grafik pertumbuhan diameter batang dan daun tanaman jagung kami. Dan next diagram keempat. Nah, di sini grafik pertumbuhan tinggi tanaman kacang tanah. Next. Diagram kelima. Nah, di sini grafik pertumbuhan jumlah daun tanaman kacang tanah. Dan next. Diagram ke-6, grafik pertumbuhan diameter batang daun tanaman kacang tanah. Dan next. Dan mari kita lihat di sini ada tabel ketiga, yaitu rata-rata komponen hasil panen tanaman jagung. Dan kita langsung saja melihat dari nilai rata-rata. Dari jumlah tongkol itu ada 1, dari panjang tongkol itu adalah 20,1, dari panjang tongkol berisi 16,9 cm, dari lingkar tongkolnya 14,5 cm, dari bobot tongkol tidak berkelobot itu adalah 342,6 gram. Dan next. Dan tabel keempat, hasil panen tanaman kacang tanah.
Dari totalnya saja ini kita lihat 1,2 kg bobot polong per petak. The next. Nah, teman-teman sekalian, kita dapat melihat kita sudah memasuki pembahasan setelah kita melihat hasil dari apa yang kami kerjakan selama kami menanam jagung dan kacang tanah ya. Ini pembahasan kami. Di dalam praktikum pada kelompok 1 digunakan jagung manis untuk dilakukan tumpang sari jagung dan kacang tanah. Dilakukan penanaman di lahan milik saudara saya sendiri dengan ukuran petakan seluas 6 meter x 3 meter. Pupuk yang digunakan NPK Mutiara 500 gram. Dari semua benih yang kami tanam, jagung sebanyak 20 butir dan kacang hijau sebanyak 22 butir. Untuk kacang hijau, presentasi daya kecambah benih mencapai 40%, sedangkan untuk jagung ada presentasi daya perkecambahan jagung mencapai 45%. Penyebab tidak berkecambahnya benih jagung disebabkan beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dan dari hasil penelitian yang telah dibukukan dalam bentuk tabel dapat kita lihat bahwa jagung paling cocok jika ditanam dengan teknik tumpang sari. Maka tanaman pendamping yang cocok adalah kacang tanah dan begitu juga sebaliknya. Pemanenan tanaman jagung dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 8 mst. Dengan tanda-tanda biji jagung cukup tua untuk dipanen, yaitu kelobot telah berwarna kuning kecoklatan, bila dikupas biji terlihat mengkilap, dan bila ditekan dengan kuku tidak meninggalkan bekas. Cara panen dilakukan dengan menyabit batang jagung setinggi pinggang, kemudian jagung langsung dipetik dan dikupas kelobotnya. Dijemur sampai kadar air 12%. Saat menjemur, jangan membiarkan tongkol jagung terhampar di atas tanah tanpa diberi alas karena akan mudah terkontaminasi jamur. Biji yang telah kering dipipil dan kemudian ditampi, dan kemudian dimasukkan ke dalam karung yang bersih, dan jagung sudah siap untuk dijual. Tanaman kacang tanah siap untuk dipanen apabila telah berumur kurang lebih 100 hari. Adapun tanda-tanda tanaman siap panen antara lain, tanaman telah tua, sebagian besar daun telah menguning. Bila dicabut 75% polong telah mengeras dan guratan kulit polong terlihat nyata. Bila polong dikupas, warna bagian dalam kulit kehitaman. Dan kita lihat cara panen dilakukan dengan mencabut tanaman untuk menghindari banyak polong yang tertinggal dalam tanah. Maka diusahakan panen pada saat tanah lembab atau basah. Kalau kondisi tanah kering, sebelum dipanen sebaiknya tanah disiram air terlebih dahulu. Setelah itu tanaman dicabut dan ditumpuk dengan rapi di pinggir lahan sampai tanaman selesai dicabut. Petiklah polong dengan hati-hati, dan sekaligus saat penetikan polong ini disortir, polong cacat, busuk ataupun kosong dibuang. Setelah itu polong-polong kacang tanah dikumpulkan dan kemudian dijemur di bawah terik matahari. Pada kondisi matahari cerah, polong sudah cukup kering setelah dijemur ke dalam karung yang bersih dan siap untuk disimpan ataupun dipasarkan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Saudara Yosua. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Torik. Untuk Saudara Torik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang telah disampaikan oleh Bung Yosua. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari penelitian ini kami menyadari bahwa hasil panen kami tidak maksimal yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, perawatan terhadap tanaman kurang maksimal, tidak pernah melakukan penyemprotan pestisida, pemupukan hanya dilakukan sekali, sehingga hasil jagung kecil dan kurang memuaskan. Saran, dari data-data yang telah dihasilkan dan diproses, kami menghimbau kepada para petani bahwa keuntungan melakukan tumpang sari sangatlah banyak. Dimulai dari bidang pengolahan lahan yang lebih maksimal, kebutuhan lahan berkurang, hasil lahan meningkat, tenaga yang dibutuhkan berkurang, dan juga kebutuhan pupuk dan pestisida berkurang.
Oleh karena itu, kami harap agar para petani menjadi lebih pintar dalam menggunakan lahan dan juga melakukan tumpang sari terhadap tanaman. Next. Nah, berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil pada minggu setelah tanam pertama. Bisa dilihat gambar pertama dan kedua, dan minggu kedua setelah tanam sampingnya, minggu ketiga setelah tanam, minggu keempat setelah tanam, minggu kelima setelah tanam telah cukup tumbuh daun dan lumayan tinggi untuk jagungnya. Minggu ke-6 sudah mulai terlihat tongkol-tongkolnya. Minggu ke-7 bisa di next. Minggu ke-7 sudah mulai pengen panen itu ya. Dan minggu ke-8 merupakan hasil panen yang cukup terbilang kurang maksimal karena beberapa faktor yang menyebabkannya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Saudara Torik. Untuk sesi selanjutnya, kita beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk perwakilan dari kelompok 5, dipersilahkan bertanya. Baik, saya Lia Kartika izin bertanya. Ya, silahkan. Apa yang menyebabkan kacang tanah jadi tanaman cocok untuk tumpang sari jagung? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawabnya. Mohon maaf, Saudara Lia Untuk- bisa diulang pertanyaannya. Baik, saya ulangin pertanyaannya. Apa yang menyebabkan kacang tanah menjadi tanaman yang cocok untuk tumpang sari jagung? Izin moderator, ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau lanjut dijawab? Sepertinya kita tampung dulu ya. Baik. Setelah nanti sudah terkumpul 5 pertanyaan, baru kita jawab satu persatu. Mungkin dari kelompok 5 ada pertanyaan lagi. Moderator izin bertanya. Baik, silakan. Biasanya tanaman jagung panen dalam waktu 90 hari. Bagaimana jika tanda dari kematangan tanaman jagung atau siap panen itu sudah terpenuhi namun kurang dari 90 hari? Apa dampak yang akan terjadi? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Aiman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kita batasi sampai 4-5 pertanyaan. Mungkin saya izin bertanya satu lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Apa saja hama yang dapat menyerang jagung dan kacang Silakan. tanah? Baik, terima kasih untuk Saudara Aiman atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin Kita masih bertanya ada lagi. slot 2. Oke, dipersilahkan. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam sistem tumpang sari? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya untuk Saudara Lia. Mohon maaf, bisa diulang Saudara Lia.
Bagaimana Saudari Lia? Apakah ada orang? Mungkin untuk Izin menjelaskan Saudari pertanyaan tadi. Ria bisa Iya. diulangi pertanyaan. Mungkin saya ulangin aja biar jelas. Yang tadi Baik. ditanyakan oleh Lia, yaitu apa saja yang harus diperhatikan dalam sistem tumpang sari. Apakah kelompok 1 sudah terdengar jelas pertanyaannya? Sudah kami catat. Ya, bisa dilanjut moderator. Bagus. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Sepertinya Kita cukup. punya satu surat pertanyaan lagi. Sepertinya cukup 4 Oke. pertanyaan saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang kita persilahkan buat kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 5. Izin moderator, boleh minta waktu sebentar ya untuk kami diskusi sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bu moderator. Sama-sama. Baik, apakah kelompok 1 sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Ya, siap. Baik, Persilahkan. izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudari Lia yang tadi tidak terdengar dan ketika diminta untuk diulangi tidak ada jawaban. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam sistem tumpang sari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pengaturan jarak tanam, populasi tanaman, umur panen tiap tanaman, dan arsitektur tanaman. Apakah jelas Saudari Lia? Mohon tanggapannya. Apakah sudah jelas? Mohon maaf, mungkin karena Saudari Lia sedang buruk koneksinya, maka kami bertanya kepada perwakilan dari kelompok 5. Apakah jawaban dari Saudara Torik sudah jelas? Jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Ya, saya ingin mencoba, izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Lia juga. Yaitu pertanyaannya, apa yang menyebabkan kacang tanah menjadi tanaman yang cocok untuk tumpang sari jagung? Saudara Lia mudah-mudahan terdengar walaupun koneksinya buruk. Jawabannya yaitu populasi kacang tanah berpengaruh nyata terhadap parameter produksi kacang tanah per plot, bobot biji kacang tanah, bobot basah tongkol jagung, dan indeks luas daun kacang tanah. Perlakuan populasi jagung berpengaruh nyata terhadap parameter bobot basah tongkol jagung, bobot kering tongkol jagung, dan produksi jagung per plot. Interaksi populasi kacang tanah dan populasi jagung berpengaruh nyata terhadap parameter 100 biji kacang tanah. Nah, jadi kira-kira seperti itu, saudari Lia. Baik, terima kasih jawabannya Sahrul. Saya mewakili kelompok 5.
Siap-siap Aiman. Terima kasih banyak Aiman. Oke, bisa dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, Mungkin untuk saya saudara Yosua silakan menjawab. Ya, terima kasih dari moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang boleh diulang tadi pertanyaannya ya, kelompok 5. Pertanyaan yang mana? Mohon maaf sebentar, ada kendala. Ini apa saja hama yang dapat menyerang jagung dan kacang tanah? Saya akan menjawab. Di sini saya jawab. Yang pertama, hama yang sering dijumpai menyerang pertanaman jagung adalah lalat bibit, ulat penggerak batang jagung, dan ulat penggerak tongkol. Dan pada hama yang kacang tanah adalah penghisap daun, penggorok daun, ulat jengkal, kumbang daun, dan ulat gerayak. Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah terpenuhi dari jawaban kami? Baik, terima kasih Yosua atas jawabannya, dimengerti. Oke, jawaban selanjutnya akan diberikan kepada saudara Rizky. Persilahkan. baik, terima kasih kepada moderator dan juga kelompok 5 telah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang bertanya tentang bagaimana jika tanaman jagung itu panennya lebih cepat daripada 90 hari. Itu kami akan menjawab. Kami belum menemukan bahwa panen jagung itu kurang dari 90 hari, karena emang panen jagung itu pada dasarnya adalah 90 hari dan itu adalah standar. Dan kalau misalnya ada panen jagung yang kurang dari 90 hari, mungkin itu adalah jagung rebus yang dipanen sekitar 60 hari. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan kepada Aiman sebagai perwakilan kelompok 5. Apakah ada sanggahan atau Anda sudah puas dengan jawaban saya? Cukup jawabannya menjelaskan. Terima kasih Rizky. Baik, sama-sama saudara Aiman. Oke, baik. Apakah untuk kelompok 1 sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 5? Punten moderator, tadi teman-teman dari salah satu teman dari kelompok 5 ada yang PC saya, dia tidak bisa join tetapi ingin bertanya. Oke. Silahkan. Nah, apa yang menyebabkan kacang tanah menjadi tanaman yang cocok untuk tumpang sari jagung? Mungkin kami simpan dulu pertanyaannya dan izinkan kami untuk berdiskusi. Kelompok 5, apakah berkenan? Baik, silahkan. Izin moderator, izin menanggapi saudara Torik yang kelompok 5 yang ingin bertanya kepada Torik. Itu sudah dijawab dari yang tadi saya yang menjawab saudara Torik. Begitu kan saudara Aiman sebagai perwakilan kelompok 5? Ya, saya juga ingin menanggapi bahwa pertanyaan Bagaimana kelompok 5? yang disampaikan kepada Ya, Torik mungkin sudah terjawab ya, Aiman. Mohon maaf.
Bagaimana? Tidak jelas suaranya, bisa diulangi? Sudah terjawab mungkin tadi oleh saudara Sahrul atau Oh, mungkin baik kalau begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari kelompok 5 ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Sepertinya sudah Atau cukup. sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Karena sesi tanya kita sudah selesai. Sekarang kita ke sesi penutup. Demikian presentasi kelompok kami dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 5 atas partisipasinya. Mari kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.